Halo, perkenalkan nama saya Angel Christina dengan NIM 223125011. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Sosiologi Agama, Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang organisasi kepariwisataan yang ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Pariwisata yang diampu oleh Pak Dery Susanto MSI. Kita masuk ke dalam materi. Berbicara tentang organisasi kepariwisataan, kita perlu tahu apa sebenarnya definisi dari organisasi kepariwisataan. Organisasi kepariwisataan merupakan suatu badan yang bertanggung jawab dalam perumusan dan juga pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata, baik itu dalam skala nasional maupun internasional. Organisasi kepariwisataan ini bekerja dengan prinsip secara berdaya guna. Dalam prinsipnya itu, maka organisasi kepariwisataan harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, organisasi kepariwisataan itu harus memiliki wewenang dan juga pengaruh di dalam industri pariwisata agar dapat mengembangkan industri kepariwisataan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah organisasi kepariwisataan itu harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan juga dapat menjalin kerjasama dengan departemen-departemen yang berhubungan dengan kegiatan kepariwisataan. Kemudian yang ketiga, bahwa organisasi kepariwisataan itu harus didukung dan juga dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang bekerja dan bergerak di bidang kepariwisataan. Kemudian yang keempat adalah organisasi kepariwisataan itu harus memiliki modal supaya dapat melaksanakan kegiatan pariwisata dan juga dapat memberikan penghasilan yang seimbang dalam kegiatan kepariwisataan. Kemudian yang terakhir adalah organisasi kepariwisataan itu harus memiliki tenaga ahli yang paham tentang kegiatan kepariwisataan, dan juga organisasi kepariwisataan itu harus tahu dan memahami terkait kegiatan-kegiatan operasional yang ada di bidang pariwisata, baik itu pada tingkat nasional maupun internasional. Setelah kita berbicara tentang syarat-syarat dalam organisasi kepariwisataan, kita dapat tahu bahwa terdapat 3 tipikal organisasi kepariwisataan. Yang pertama adalah ada asosiasi kepariwisataan, kemudian LSM pariwisata, dan juga yang terakhir adalah kelompok sadar wisata. Mari kita bahas satu-satu terkait tipikal organisasi kepariwisataan. Tipikal pertama dari organisasi kepariwisataan adalah asosiasi pariwisata. Asosiasi pariwisata merupakan suatu perkumpulan sosial di mana para anggotanya memiliki tujuan yang sama. Asosiasi pariwisata juga merupakan suatu wadah organisasi bagi para pelaku wisata, baik secara nasional maupun internasional. Adapun asosiasi pariwisata dalam skala nasional misalnya ada Deparnas, Dewan Perencanaan Nasional, dan juga Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu dalam skala internasional misalnya World Tourism Organization, kemudian International Civil Aviation Organization, Universal Federation of Travel Agent Association, kemudian Pacific Area Travel Association, International Air Transport Association, International Hotel and Restaurant Association, kemudian World Association of Travel Agents. Kemudian terakhir adalah International Association of Scientific Experts in Tourism. Tipikal organisasi kepariwisataan yang kedua adalah LSM pariwisata. LSM pariwisata merupakan suatu organisasi non-pemerintah yang mengaspirasi keinginan-keinginan masyarakat sipil dalam sektor pariwisata. LSM pariwisata merupakan suatu organisasi yang bersifat independen, di mana memiliki fungsi untuk dapat menjadi
sumber informasi yang netral dan relevan sehubung dengan potensi wisata dan dinamika perkembangan wisata di daerah. Kemudian LSM pariwisata juga memiliki fungsi koordinasi menjadi fasilitator atau penghubung di antara para stakeholder pariwisata, kemudian industri pariwisata dengan masyarakat, mengelola kawasan wisata dengan masyarakat, dan juga pemerintah dengan masyarakat. Adapun contoh dari LSM pariwisata adalah LSM wisata dan juga LSM Haburas di Timur. Tipikal organisasi kepariwisataan yang terakhir adalah kelompok sadar wisata atau yang dapat kita kenal dengan Pokdarwis. Kelompok sadar wisata merupakan lembaga masyarakat lokal di tingkat daerah yang dibentuk dalam rangka untuk menjaga iklim kondusif bagi perkembangan kegiatan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Adapun Pokdarwis memiliki 4 peran. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman masyarakat lokal tentang kepariwisataan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kepedulian terhadap pariwisata dan partisipasi masyarakat lokal sebagai pelaku wisata. Kemudian yang ketiga adalah mengawal, memediasi, dan juga mensukseskan program pembangunan pariwisata di tingkat daerah. Yang terakhir adalah meningkatkan nilai manfaat kegiatan pariwisata bagi masyarakat lokal, terutama para anggota Pokdarwis sendiri. Demikian pemaparan materi saya dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih.